Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para satis, para juga Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam Rabu ini di Masjid Al-Ikhwan dalam kajian kita Tafsir Ibnu Katsir. Mari kita berkata kita dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayahnya serta hidayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita niatkan bahagia ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus para wakaf dan pendiri Masjid Al-Ikhwan ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya adalah ayat yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Fatihah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan jumhur ulama mayoritas ulama membacanya dengan shad, surah atau pakai shad. Walaupun ada baca juga pakai sin ya, surah, ada juga pakai zaid, surah. Ya. Ini perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain di kalangan bangsa Arab ya. Mungkin kayak kita juga kan terkadang penyebutan huruf agak berbeda ya antara suku dengan suku yang lain. Namun yang paling masyhur ya, yang termaktub dalam mushaf itu pakai huruf shad ya, surah. Kemudian beliau mengatakan ya, di awal dari surah ini yang berisikan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan alam semesta yang mana tempat manusia meminta. Maka setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, baru kemudian hambanya meminta. Sebagaimana yang Allah katakan dalam hadis qudsi yang sebelumnya, anisfuha li wanisfuha li abdi. Setengah dari surah Al-Baqarah, setengah dari surah Al-Fatihah untuk aku ya, dan setengahnya lagi untuk hambaku. Ya, yang untuk Allah apa? Pujian-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nah, setengah dari ayat yang keempat, iyyaka na'budu. Nah, setengah yang keduanya, wa iyyaka nasta'in. Nah, ini untuk hambaku. Dan berikutnya, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat. Nah, itu untuk manusia atau untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Allah mengatakan, wa li 'abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apa yang bisa minta? Yang pertama, minta pertolongan. Yang kedua, ya minta apa? Petunjuk. Ya, minta pertolongan berarti kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya. Dan yang kedua, kita juga tidak bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan ajaran-ajarannya tanpa adanya petunjuk. Berarti artinya misalkan kita nggak bisa beribadah dalam artian tunduk
dan patuh kepada Allah, laksanakan semua ajarannya, perintahnya, ya, tanpa bantuan dari Allah dan tanpa petunjuk. Ya. Maka setiap kita ingin melakukan sesuatu, kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang diantara maknanya adalah minta pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala. Ya. Maka setelah kita memuji Allah Ta'ala, tentu suatu hal yang sangat tepat, baru kita minta. Maka di sini katakan wahada akmalu ahwadis sa'il. Inilah, ya, kondisi yang paling sempurna bagi seorang yang meminta, di mana pertama dia memuji orang yang memuji yang diminta, baru kemudian menyampaikan permintaannya. Ya, jadi adabnya begitu ya. Kalau kita minta, kamu duduk langsung minta, ya. Kurang adab gitu ya. Apalagi mintanya yang misalkan atas orang tua, kurang adab begitu. Datang dulu, assalamualaikum, ya, kasih pembukaan dikit, baru ini kan permintaan. Jangan langsung ngomong langsung minta, nanti kurang adab begitu. Ya, nanti adab kita sama Allah juga gitu. Makanya dalam berdoa, ya, kita puji dulu Allah Ta'ala dengan alhamdulillah atau dengan asmaullah yang lainnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna yang 99. Panggil Allah Ta'ala dengan sebutan nama-nama tadi. Baru kemudian kita minta. Ya Rahman, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Baru bi rahmatika astaghitsu wa asta'inu. Nah, gitu. Nah, itu adabnya begitu. Kita puji dulu Allah Ta'ala, baru kita minta. Apa yang kita minta? Nah, yang kita minta pada tidaklah keperluan kita, yaitu apa? Petunjuk. Nah, namun di sini ada satu lagi nih pelajaran dari Allah. Kita minta bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua saudara kita. Makanya pakainya ihdina. Nah, berilah kami, bukan berilah saya. Jadi kita mintanya bukan buat diri sendiri, tapi buat semua saudara kita. Ya. Jadi kalau kita kebaikan itu jangan buat diri sendiri, juga buat orang lain. Ya. Di Al-Quran kan banyak contohnya. Ya. Apa itu Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Walaupun kita bacanya sendiri, baca Rabbana juga, ya kan? Berarti mana apa? Kita minta bukan buat kita doang, buat saudara-saudara kita yang lain. Ya, begitu juga Dina minta petunjuk bukan buat kita doang. Karena kalau yang dapat petunjuk cuma kita, yang lain kagak. Ya. Kita doang yang benar, yang lain kagak. Ya, kita bisa nggak benar juga. Sekeliling kita orang pada ngomong semua, kita doang yang bersih. Sementara kita nggak bisa lepas dari mereka di sampingnya. Lama-lama saya itu kotor juga. Ya, sebelah baca sebuah cerita, ya, di Jepang itu pernah ada lomba, ya, hasil panen apa gandum atau kalau nggak salah ya, saya lupa. Pokoknya hasil panen dah, ya kan? Nah, setelah lomba terpilihlah salah seorang, ya, yang menang hasil panen terbaik. Ditanya, apa rahasianya? Ya, apa rahasia dibilang? Ya mungkin kalau dibilang rahasianya ya, saya punya bibit yang bagus, saya bagi-bagi untuk orang-orang sekitar saya. Saya ajarin mereka gimana cara mencari tanah yang baik. Ya, sehingga bukan tanaman saya yang bagus, tanaman sekitar juga bagus. Karena kalau tanaman saya bagus, tanaman sekitar jelek, nanti hamanya ke saya juga. Ya, kan kalau pohon-pohon tetangga punya penyakit, punya hama, kan hamanya bisa nular kan gitu. Makanya kita jangan pikirin diri kita doang. Kalau kita pikirin diri kita doang, bisa jadi kita yang kalah. Ya, kita baik, sekitar kita kagak, ketularan juga. Atau paling enggak nih. Kalau Allah nurunin azab, ya kita kena juga. Ya, makanya kebaikan itu jangan buat diri kita saja, tapi buat
orang lain juga. Maka dina ya hajat fadil mukminin. Seperti itu. Nah, selain itu kalau kita minta bukan hanya untuk kita, juga untuk orang lain, ini lebih mudah dan lebih kuat untuk dikabulkan. Ya, untuk dikabulkan. Kan terkadang begitu ya. Kalau kita minta buat kita doang, mungkin ditolak. Tapi kalau kita bilang buat si A, buat si B, buat si C, nah gitu dikasih. Ya kan? Dikasih. Tapi kalau buat kita doang, baru dikasih. Nah, tapi saya minta bukan buat saya doang nih, buat si A, buat si C, semua ke. Kita buat jamaah masjid, bukan buat saya. Itu biasanya akan lebih mudah dikabulkan tuh permohonannya. Gitu. Makanya di sini kalimat dina ya. Bukan dini. Dina ya. Jadi di sini Allah berikan petunjuk kepada kita ya, sebuah ungkapan yang paling sempurna yaitu dina. Dina. Nah, kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan di sini ya, contoh-contoh ayat Al-Qur'an yang lain ya. Ketika kita meminta sesuatu baik dengan cara seperti dalam surah Fatihah, muji Allah lalu kita minta, atau bisa juga ya kita menjelaskan kondisi kita ya, seperti doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan padaku. Di sini ada kalimat minta, tapi kalimat yang menjelaskan kondisinya. Ya, misalnya lagi lapar nih, nah, maksudnya kita makan kan begitu, ya kan? Ini nggak ngerti nih pelajaran, nah, maksudnya minta jelasin kan begitu, masih kagak ngerti, pasti ngerti. Ya, jadi kalimatnya bukan kalimat minta, tapi kalimat menjelaskan tentang kondisi kita. Ya Allah, saya lagi banyak kesulitan nih, nah gitu. Ya Allah, saya lagi sakit nih, seperti itu. Nah, bisa seperti itu juga cara berdoa. Atau bisa juga ya, selain kita menyebutkan keadaan kita juga menyebutkan sifat Allah Ta'ala ya, seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Maksudnya apa? Minta dimaafin kan begitu. Tapi sebelumnya puji Allah dulu. La ilaha illa anta. Ini berarti menunjukkan kita hanya bergantung pada Allah. Ya kan? Subhanaka, Allah Maha Suci. Berarti kita memuji Allah. Baru inni kuntu minaz zalimin. Ya, ini maksudnya minta ampun. Ya. Cuma dengan kalimat ya yang menjelaskan tentang kondisi kita, gitu ya. Nah, ini diantara ungkapan-ungkapan cara berdoa seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Jadi yang pertama kita puji Allah, baru kita minta apa yang kita butuhkan, atau kita menjelaskan keadaan kita seperti apa. Ya, seperti itu. Yang intinya semua adalah menunjukkan kita ini hamba yang sangat membutuhkan ya Allah Ta'ala. Kemudian ihdina, apa mana hidayah? Ya. Hadayah itu diantara asal kata maknanya mana yamilu. Apa mana yamilu? Condong. Inna hudna ilaik, kami condong kepadamu. Kenapa petunjuk dibilang condong? Ya kan? Karena kita ingin condong kepada kebenaran. Ya. Jadi kita diri di sini, kita ingin condong kemana? Ke sana. Nah, gitu. Maksudnya begitu. Nah, itu secara bahasa begitu. Nah, hidayah yang dimaksud itu bisa bermakna irsyad, petunjuk, bisa bermakna taufik. Apa itu taufik? Nah, ini contoh sederhananya begini nih. Antara irsyad dengan taufik. Kita lagi jalan ke suatu tempat yang baru. Kita nggak tahu jalanan nih. Ya. Kita turun bentar, tanya orang di pinggir jalan. Pak, misi, bang tanya. Ini alamat di mana nih? Kata orang tersebut, nah Bapak lurus aja. Nah, kalau ketemu perempatan ambil kanan. Nah, habis itu ketemu lagi ambil kiri. Kan gitu kan. Terus jalan ketemu lagi ambil kiri lagi. Wah, pusing gitu kan. Apalagi bingung
Bingung Pak, banyak banget. Udah cukup dah, tak selesai nanya lagi gitu. Ya kan? Mengambil kebanyakan. Kanan kiri. Dua dah. Entar besok nanya lagi. Nah, itu namanya irsyad. Irsyad. Nah, kalau taufik gimana? Pak, ikut aja ya, naik mobil harus saya tunjukin jalanan. Atau ya udah bapak depan lah naik motor saya ikutin. Sampai dah, kita nggak pakai capek-capek. Tinggal ngikutin nggak mikir belok kanan belok kiri. Tahu sampai kenapa? Karena yang nunjukin tahu tempatnya, dianterin kita sampai tujuan. Itu namanya taufik. Ya. Jadi kalau taufik itu kita dituntun hingga sampai. Nah itu namanya taufik. Dianterin sampai tujuan, itu namanya taufik. Kalau irsyad cuma ngasih petunjuk doang, ya, lempeng aja, ada perempatan ke belok kanan, ya kan? Gitu. Kita ketemu bensin, isi bensin dulu dah. Nah, iya kalau isi bensin dulu. Udah jalan lagi nih. Nah, itu namanya irsyad. Dengan anterin kagak, cuma ngasih petunjuk doang. Nah, itu hidayah juga namanya. Ya, jadi hidayah bisa berbentuk irsyad, petunjuk, bisa berbentuk taufik, begitu. Ya. Nah, kemudian kalimat hidayah dalam Al-Quran, ya, ini ada 3 bentuk. Yang pertama pakai ilah, ya pakai ilah. Seperti apa di sini? Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ada kalimat ilah, ya. Allah memilihnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Atau wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, ya, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, dari sini ada ilah. Yang kedua pakai li. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kata ini ilah. Ya. Nah, kalau ilah itu maknanya apa? Tadi yang irsyad, cuma nunjukin doang. Kesana. Itu kalau pakai ilah tuh. Pakai ilah. Ya. Jadi tadi wa in apa namanya? Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad memberi petunjuk kepada manusia ke jalannya. Nah, itu ilah. Ya. Nah, berarti tujuannya apa? Siratal mustaqim tadi. Nah, kalau yang kedua pakainya li. Ya. Hadana lihada. Nah, kalau li ini berarti maknanya taufik. Tadi yang tahu kedua yang taufik. Berarti nih kita lagi kumpul nih sekarang di sini. Ya. Alhamdulillah kita udah sholat maghrib, kita tambah dengan sholat sunnah. Sekarang kita duduk niat i'tikaf, ya, untuk baca Quran dan memahami makna dan tafsirannya, ya, mengamalkan perintah Allah. Afala yatadabbaruna Quran. Kita tadabbur itu, kita tuntut ilmu, ya, biar bekal buat kita. Itu namanya kita udah dapat taufik karena udah sampai sini. Makanya terkadang penceramah bilang alhamdulillahilladzi hadana lihada. Karena udah nyampe. Karena banyak orang yang tahu kalau di malam Rabu ada pengajian tapi nggak nyampe. Ya kan? Dapat juga petunjuk, tapi yang irsyad, taufiknya nggak dapat. Tapi enggak ada gitu ya. Dia tahu ada pengajian, diumumin. Ya, Jumat diumumin, belum yang ditempel. Dia tahu ada pengajian, tapi belum dapat taufik. Nah, yang udah nyampe, yang dapat taufik. Begitu. Ya, makanya hadana li hada. Ya kan, li pakainya bukan ilah. Kalau ilah belum nyampe. Kan belum nyampe. Baru tahu petunjuk Allah sono. Tapi belum nyampe. Nah, kalau lihat berarti sudah sampai, maka mana taufik. Dan ketiga, nggak pakai ilah, nggak pakai li. Ya, nggak pakai ilah, nggak pakai li. Nah, contohnya ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Nggak pakai ilah, nggak pakai li. Objeknya ada 2. Ihdina, nahnu kita manusia. Yang kedua, siratal mustaqim. Nah, yang ini maknanya apa? Berarti mana taufik. Taufik maknanya juga maknanya irsyad.
Mananya irsyad dan taufik. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, jadi mana hidayah di sini irsyad dan taufik, bukan irsyad doang, tapi juga taufik. Jadi bukan tunjukin doang, tapi dianterin sampai ke tujuan. Nah, untuk yang taufik ini manusia nggak bisa, nggak punya kuasa. Bahkan Nabi pun nggak bisa. Nabi nggak bisa. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu nggak pakai hilang, nggak pakai itu ya. Innaka, wahai engkau ya Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, orang yang engkau cintai. Kan sababun nuzulnya yaitu pamannya meninggal. Kan dia pengen banget tuh pamannya masuk Islam, tapi sampai mati ya, sampai meninggal dunia belum juga Islam. Innaka la tahdi. Nah, hidayah di sini apa? Taufik. Jadi Nabi pun nggak bisa memberikan taufik. Taufik itu cuma dari Allah. Makanya dalam ayat lain, wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu dari Allah, nggak ada dari yang lain, cuma Allah. Taufik, nah, itu hidayah bermakna taufik. Ya, maka sini innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Nah, kalau Allah baru yahdi man yasha. Ada yahdi ila siratal. Jadi kalau nggak pakai ilang, nggak pakai li, nah itu mana taufik. Makanya ihdina. Nah, kita minta taufik, bukan hanya irsyad. Jadi kita minta dua-duanya, irsyad juga, taufik juga. Ada orang misalkan, ya, diajak pakai jilbab, terdah belum dapat hidayah, betul nggak? Terdah kalau dapat hidayah hanya pakai jilbab, betul. Hidayat yang dimaksud taufik. Tapi kalau hidayat irsyad udah dapat, nanti lagi dikasih tahu. Gitu ya. Ntar dah kalau dapat hidayah dah. Benar, tapi hidayah kemana taufik. Tapi kalau hidayah artinya petunjuk, nanti kan lagi ditunjukin. Lagi ditunjukin. Yuk sholat ke masjid yuk. Tak ada kalau dapat hidayah ke masjid. Kan mungkin ada begitu ya. Tak kalau dapat hidayah ke masjid dah. Ya kan? Hidayahnya sudah datang, tapi dia tolak. Nah, kalau hidayah yang petunjuk aja dia tolak, gimana yang taufik? Kan begitu. Ya, ini petunjuk aja ditolak, gimana taufik? Gak bakal sampai. Ya, jadi kalau kita datang ke suatu tempat, kita itu lebih percaya orang setempat daripada Google. Gitu ya, pengalaman yang biasa jalan deh. Saya bisa pakai Google Map juga. Tapi kalau tempat tertentu tetap saya tanya lagi, nggak berani saya. Saya tanya, Pak, ini jalanan bisa lewatin nggak? Nah, gitu. Karena di Google-nya bisa. Ternyata pernah soalnya, pernah putus jalanannya, nggak bisa lewatin. Pernah, ya kan? Pernah juga masuk ke halaman orang, pernah juga masuk komplek pemakaman. Tuh Google tuh, ya kan? Makanya kita tanya orang, nggak berani itu kalau tahu pakai Google doang. Ya, nah kalau orang setempat udah bilang, kita percaya. Kalau kita tolak, ya, begitu. Pak, jangan lewat sini, Pak. Ini jalan rusak, hancur. Kita cuekin. Ya, belum hancur mau jalannya. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, udah susah banget lewatnya dah, lubangnya gede banget lubangnya, ampun. Ya kan? Nah, makanya pelajaran dah. Nah, lagi pulang dari puncak nyari alternatif. Ya kan? Kata bocah, Pak, lewat sini aja Pak, jalannya bagusan Pak. Wih, udah kasih lihat lewat. Bener bagusan. Ya kan? Yang atur tangan kita lurus. Kita belok, hancur jalanannya. Itu ibaratnya begitu. Ya kalau hidayah sudah datang jangan
jangan ditolak. Nah kalau hidayah petunjuk aja ditolak, taufik udah pasti nggak dapet. Taufik kan nyampe, ya kan nyampe. Ya, makanya kalau kita dapat hidayah petunjuk jangan ditolak. Nah hidayah pada hari ini maknanya irsyad dan taufik. Ya, jadi bukan irsyad doang, ya, bukan petunjuk doang, tapi juga taufik begitu. Ya. Gitu. Nah maka di sini kalimatnya ya wafiqna lihada waja'alna lahu ahlan. Berilah kami taufik untuk jalan yang ini dan jadikanlah kami ahlun ya ahli bagi jalan tersebut. Begitu ya, seperti itu. Nah kemudian as-siratal mustaqim. Ya. Nah surat itu ya ditafsirkannya di sinilah at-thariqul wadih. Ya. Di sini katakan ijma'atil ummah min ahli ta'wil, ya, para ulama yang ahli dalam mentakwil mengatakan makna sirat al-mustaqim adalah at-thariqul wadih. Makna jalan yang lurus arti jalan yang jelas. Ya, di mana-mana kalau kita biasa bawa mobil ya, kalau jalan lurus kan kelihatan. Lurus kelihatan. Oh, kelihatan, namanya lurus, maka dikatakan wadih jelas. Coba kalau belok-belok, kita nggak tahu nih di belokan ada apaan, di belokan ada apa, kita nggak tahu. Tiba-tiba terjal, kan terkadang begitu, ya kan? Kita ternyata untung sih gak kalau kakak kejurang. Nah belokannya begini, ternyata tinggi terjal, kita nggak tahu. Nah itu kalau jalanan belok begitu. Kita nggak tahu tiba-tiba tikungannya tajam, tiba-tiba tanjakan terjal, atau tiba-tiba turunan curam, ya kan kalau kita jalan daerah-daerah pegunungan kan begitu ya, udah belok-belok, turun naik, terkadang terjal, terkadang curam. Tuh kalau jalanan yang nggak lurus tuh begitu, ya. Tapi kalau jalan lurus enak, makanya kenapa orang bikin jalan tol, ya kan? Kan jalan tol sebisa mungkin dibikin lurus, ya, sebisa mungkin dibikin lurus, ya kan gitu. Ada gunung kalau perlu dibolongin, kan gitu kan, ya kan. Ada lembah kalau perlu dibikin jembatan, yang penting bikin lurus, gitu. Karena kalau jalan lurus enak kelihatan, kita berani ngebut kan kalau jalan lurus kan, nah kelihatan jalanannya, kita berani ngebut. Coba kalau jalan belok-belok, yang berani ngebut yang ada pengalaman doang, yang udah biasa lewat, udah apa jalan belokannya gitu ya. Yang supir emang udah biasa bolak-balik jalan asli itu berani ngebut dia. Kenapa ya? Ya dia udah biasa, udah tahu belokan-beloknya ada apa. Ya kan? Nah kalau baru pertama kali, jangan coba-coba. Ya, coba tuh yang pernah nyobain kalau ke apa namanya Pelabuhan Ratu lewat Cikidang, ya. Enak tuh jalan itu seru tuh. Ya kan? Aduh, ekstrim banget tuh. Udah belok kanan, belok kiri, naik turun tuh. Ampun itu, nggak ada sini lagi dah, nggak ada sini lagi dah, parah banget jalannya dah, ya kan? Nah itu contoh realnya kan begitu, sama dengan petunjuk, ya. Tapi kan terkadang orang dikasih jalan yang lurus mau ya, ya apa nih, adrenalin, nah gitu kan, menantang, tapi kan manusia begitu ya, yang ngepong-ngepong gampang menantang, kan terkadang begitu. Ya, padahal Al-Quran sudah kasih tahu yang mustaqim, yang lurus itu yang aman. Ya, kalau lurus aman, dari jauh kelihatan, mobil di depan kelihatan, kan gitu ya, seperti itu. Ya, garis jalanannya kelihatan. Jadi, kalaupun kita ngebut, kita masih berani. Kenapa ya? Kelihatan jalanannya itu. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau yang nggak mustaqim, ya, yang i'wijaj, yang wajun ya, nah itu kita nggak berani lewat situ kecuali pelan-pelan banget, begitu ya. Nah kemudian kalimat sirat itu ya oleh orang Arab itu biasa untuk qaulun atau amal, ya, suatu perkataan atau perbuatan yang biasa kita lakukan itu kita sering sebut jalan, ya. Sesuatu ya, maka ada istilah jalan hidup kan gitu ya. Kan yang jalan hidup kan bukan jalanan, tapi kebiasaan kita.
kebiasaan kita baik dalam perbuatan atau perkataan, maka disebut dengan jalan. Jadi istilah jalan itu menggambarkan tentang kebiasaan, ya, baik berupa perkataan atau perbuatan. Nah, kemudian Imam Al-Kathir juga menafsirkan makna sirat al-mustaqim di sini. Beliau mengutip ya dari para ulama as-salaf dan khalaf, ya, dengan berbagai macam takwilan, ya, yang kesimpulannya adalah al-mutaba'atu lillahi wa lirrasul. Ya, jadi makna siratal mustaqim artinya mengikuti Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita sudah mengikuti Allah dan Rasulnya, berarti kita sudah berada di jalan yang lurus. Ya, kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita, berarti kita sudah berada di jalan yang lurus. Berarti kalau kita nggak mengikuti, nah berarti kita tidak berada di jalan yang lurus. Ya. Kemudian takwilan lain mengatakan yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah kitabullah, itu Al-Quran, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hatim dan yang lainnya, ya, seperti itu. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis, ya, dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-siratal mustaqim kitabullah. Ya, yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah kitabullah, ya. Al-Quran, itulah jalan yang lurus, gitu. Ya. Kemudian dalam hadis lain, ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, hadis marfu, beliau mengatakan, huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Ya. Jadi hablullahil matin, tali Allah yang kuat, ad-dzikrul hakim, pengingat, ya, yang penuh dengan hikmah, ya, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, ya. Berarti ihdinas siratal mustaqim di antara tafsiranlah Al-Qur'an. Kita minta petunjuk Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an itu walaupun kita bisa baca, itu belum tentu jadi petunjuk. Kok bisa? Ya kan kita nggak paham, tuh baca doang gimana jadi petunjuk? Bisa baca doang nggak paham jadi petunjuk, sama aja, ya kan? Makanya kenapa kita perlu belajar tafsir? Karena kalau kita bisa baca doang, kita nggak paham maknanya, kita nggak paham kandungannya, nggak jadi buku petunjuk. Nggak jadi buku petunjuk. Ya, seperti itu. Makanya perlu kita pahami juga, baru dia menjadi buku petunjuk, ya. Jadi Al-Quran, ya, termasuk as-siratal mustaqim. Ya. Takwilan lain mengatakan qila huwal Islam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Islam. Ya. Karena Islam adalah jalan hidup, ya. Thariqul hayat, the way of life, ya. Jalan hidup kita apa? Islam. Islam. Ya. Maka dikatakan as-siratal mustaqim. Ibnu Abbas mengatakan, ya, beliau menjelaskan ihdinas siratal mustaqim dzakal Islam, itulah Islam. Itulah Islam, ya, seperti itu. Ya. Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir mengatakan ihdinas siratal mustaqim maknanya al-Islam. Ya, al-Islam itu agama Islam. Wa dinullah alladzi la yuqbalu minal ibad ghairuhu. Itulah agama Allah yang tidak ada agama lain yang diterima selainnya. Begitu juga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan as-siratal mustaqim adalah al-Islam. Yang seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya begini. Jadi ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Nah, tafsiran pertama adalah Al-Qur'an. Berarti kita minta petunjuk Al-Qur'an. Ya, minta petunjuk Al-Qur'an. Nah, tentu petunjuk pertama kita bisa baca. Yang kedua kita bisa paham isinya. Begitu. Ya, kita bisa baca, kita bisa paham isinya. Begitu. Ya, barulah Al-Qur'an jadi petunjuk. Nah, tafsiran yang kedua, makna siratal mustaqim adalah agama Islam. Ya,
Makanya orang-orang yang di luar Islam dapat petunjuk masuk ke agama Islam. Nah kita yang udah di dalam gimana? Ya. Nah kan Islam kan luas. Luas. Ibarat kita dalam perjalanan, sepanjang jalan kan kita butuh petunjuk. Betul kan? Ya. Kita sepanjang jalan butuh petunjuk. Makanya sepanjang jalan tol pasti ada petunjuk jalan. Coba kalau petunjuk jalan, bingung kita salah belok. Kalau salah belok, jauh muternya, ya kan? Makanya kenapa di jalan tol ada petunjuk jalan. Sepanjang jalan kita butuh petunjuk jalan sampai tujuan harus selesai. Kapan selesainya? Mati. Nah gitu. Udah mati baru sampai namanya. Belum mati, ya belum sampai. Makanya sepanjang jalan kita butuh petunjuk. Maka dalam tafsiran yang lain, ya, dalam tafsir Katsir di sini saya nggak menemukan ya, tapi dalam tafsir lain dikatakan, jadi kita minta petunjuk. Nah, bukannya kita sudah berada dalam petunjuk, kita sudah beragama Islam, kita lagi sholat, kan gitu kan? Jadi kalau lagi sholat kan kita sedang berada dalam Islam. Tapi kenapa kita masih minta petunjuk? Tadi jawabannya pertama, karena selama kita masih dalam perjalanan, selama itu kita masih butuh petunjuk. Kapan berhentinya? Ya kalau dalam hati. Nah, gitu kan. Kalau sampai kan gitu. Ya kan? Yang kedua, ya, makna ihdina beri petunjuk apa? Sabitna. Ya, atau istamam robina. Tetapkanlah kami selalu berada di jalan yang lurus. Ya, ini kita alhamdulillah nih udah on track. Nah kita minta tetap ada di situ. Jangan sampai keluar dari track ini. Jangan sampai kita keluar dari agama. Kenapa? Karena mungkin terjadi. Kita jangan pede dulu. Kita nggak tahu. Karena faktanya memang terjadi. Di zaman Nabi aja terjadi. Subhanallah. Di zaman Nabi, ya ada kisahnya. Ya, ada seorang, ya, dalam Quran memang nggak disebutin siapa namanya, ya, itu dia salah seorang yang hebat dalam peperangan, ya, mahir dalam bertarung, banyak musuh yang dia kalahkan, sampai sahabat memujinya orang tersebut. Tapi apa kata Rasul? Huwa min ahlina. Kaget sahabat. Kok orang udah ikut berjuang, udah ikut berjihad, ya kan? Udah ikut berperang dalam memenangkan peperangan, tapi kenapa Rasul bilang huwa finnar? Dia penghuni neraka. Ada sahabat yang penasaran. Tentu kan sahabat yakin kalau mau Rasul pasti benar. Apa? Diikuti itu orang mana diikuti? Sepanjang hari diikuti terus sampai suatu ketika orang tadi, ya, luka akibat peperangan, luka yang parah. Ya, luka yang parah. Nama luka kan bisa infeksi, bisa demam, nyeri dan semacam ya. Luka yang parah. Saking parahnya dia nggak tahan dengan rasa sakitnya, akhirnya dia menghunuskan pedangnya ke dalam dirinya. Mati dalam keadaan bunuh. Sahabat yang tadi ngintilin ya kalau bahasa kita, begitu menyaksikan langsung dia lapor ke Rasulullah. Ya. Dia bilang apa? Inna kala Rasulullah, engkau benar seorang Rasul. Maksudnya apa? Omongannya benar. Ada apa kata Rasul? Orang yang kemarin kamu bilang min ahlina mati dalam keadaan bunuh diri. Itu terjadi zaman Rasul. Ya, jadi nggak mustahil. Nggak mustahil. Kan ada juga ya ceritanya yang di surah Al-Kahfi, yang di surah apa itu, yang dua malaikat yang Allah turunkan ya, yang ke dunia ya, kemudian menjelma jadi manusia, gitu kan? Nah, menjadi cobaan buat manusia. Jadi kita jangan merasa aman dulu. Kalau kita matinya dalam keadaan muslim, nah baru aman. Selama kita masih hidup, belum aman. Makanya kita terus minta petunjuk supaya tetap aman. Begitu. Makanya kita baca sehari 17 kali kita baca. Minimal tuh ya. 17 kali minimal. Kalau mau afdol 40 kali. Karena kan
Kalau kita gabungin hadis-hadis semua ya, itu paling nggak 40 rakaat kita sholat sehari semalam. Ya, ba'diyahnya, qobliyahnya termasuk witir dan malamnya itu totalnya 40 rakaat. Gitu, ya. 40 rakaat sehari semalam. Gitu. Ya paling minimal ya 17 yang wajib gitu. Itu kita ulang terus tuh ihdina kan gitu. Kenapa? Agar kita tetap berada di jalan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita keluar dari jalan tersebut gitu. Nah, karena kalau kita sudah keluar, ini bahaya. Satu lagi ada hadis di sini, cukup bagus di sini ya, yang menggambarkan tentang Shiratal Mustaqim. Ya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanadnya, ya. Mana tadi? Ya. Dari Nawas bin Nu'man, Rasulullah bersabda, "Daraballahu mathalan shiratan mustaqimah." Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus, wa ala jambatai sirat surani. Di sisi kanan jalan tadi ada dinding, ada tembok. Fihi ma abwabun fatah. Sepanjang tembok banyak pintu-pintu yang terbuka. Gitu. Wa alal abwab suturun luqa. Di depan pintunya ada hordeng, ada tirai. Ya, tirai yang ketip angin kebuka. Kan gitu kan namanya hordeng kan? Ketip angin kebuka. Kan kalau nggak sengaja kebuka kan kelihatan kan begitu. Ya kan seperti itu. Wa ala babis sirat da'in yaqul. Ya. Di atas pintu dari jalan yang tadi ada seorang dai yang memanggil, ya, yang mengatakan ya ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an. Ya, di depan pintu sirat, ya. Jadi mungkin kayak macam game kali ya. Jalan, nah di depan pintunya ada manggil, sini masuk. Sini masuk. Nah, ya kan? Jami'an secara berjamaah, wala ta'waju, jangan belok kanan kiri, lurus aja jalannya. Itu. Wada'in yan'u min fawqis sirat. Di ujung jalan ada lagi yang manggil. Jadi ada dua yang manggil nih. Yang manggil pertama di depan pintu ngajak orang masuk, yang manggil kedua di ujung sirat, ya. Min fawqis sirat. Fa idza arada al-insan ayyaftaha syai'an min tilkal abwab. Jika ada orang yang lewat pengen buka pintu tuh. Ngintip ada apaan? Kan banyak pintu tuh. Ya kan? Qala wayhak. Nah, orang yang memanggil dari ujung jalan tadi, celakalah kamu. La taftahu, jangan buka tuh pintu. Fa innaka in taftahu taliju. Karena kalau kamu buka, kamu akan masuk. Udah lewat aja, jangan pakai ngintip. Ngintip tak. Kamu buka, nah kamu masuk tuh, ya. Nah, lalu Nabi menjelaskan yang dimaksud sirat adalah agama Islam. Adapun tembok sepanjang jalan adalah hududullah, batasan-batasan, aturan-aturan, hukum-hukum Allah. Ya. Kemudian wal abwab al-fatah maharimullah. Adapun pintu-pintu yang terbuka lah hal-hal yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan. Wa dzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah. Ya. Adapun yang memanggil di depan pintu sirat untuk masuk itu kitabullah. Ya, ayo sini masuk Islam, begitu kan? Ayo sini masuk Islam. Nah, ud'u ila sabil rabbik. Ya, ayo masuk ke jalan Tuhanmu. Nah, adapun yang di ujung sirat, ya, adalah wa izullah fi qalbi kulli muslim. Ya. Nah, seorang yang menasihati yang ada dalam diri muslim, maksudnya nuraninya. Ya, nurani. Ya, jadi Shiratal Mustaqim itu agama Islam, kanan kirinya hudud, hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Di situ ada pintu-pintu, ya, pintu itu adalah maharimullah, hal-hal yang Allah haramkan, jangan sampai kamu buka. Kalau kamu buka kamu masuk. Maksudnya jangan mendekat, lewat aja terus. Ya, makanya orang yang lewat terus satu ujung disebut mustaqim atau istiqomah. Ya kan? Kan ayatnya apa itu? Apa namanya? Wastaqimu, apa ayatnya itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya kan? Tsumma istaqamu.
Jadi orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, berarti dia masuk Islam. Tumas taqau, kemudian istiqomah, lurus, nggak pakai nengok kanan kiri. Kenapa? Kalau nengok bisa tertarik, cakep juga deh, cakep juga deh, belok dah, kecemplung. Nah kalau kecemplung, ya kalau kecemplungnya baru dikit, keluar gampang. Kalau kecemplungnya bandal, susah keluarnya. Nah itu apa namanya, perumpamaannya seperti itu. Jadi Allah Allah memberikan perumpamaan, ya, siratal mustaqim seperti itu. Maka kita tafsirannya siratal mustaqim adalah jalan, yaitu agama Islam. Ya, kita azan dulu ya. Sedikit kita tambahkan dikit lagi. Ya, jadi yang pertama yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah Al-Quran. Yang kedua adalah agama Islam. Yang ketiga disebutkan di sini adalah yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah Rasulullah. Ya. Dari Abu Aliyah mengatakan, ya, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi, dan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar. Itulah yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Lalu Imam Katsir mengatakan semua perkataan ini adalah benar. Ya, saling menguatkan. Kenapa? Karena orang yang mengikuti Nabi dan mengikuti dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar, berarti dia telah mengikuti kebenaran. Orang yang mengikuti kebenaran berarti telah mengikuti agama Islam. Orang yang mengikuti agama Islam berarti dia mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran itulah, ya, jalan Allah yang ya. Nah kemudian di akhir, ya, tadi sudah kita katakan, ya. Jadi ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk baca Al-Fatihah berulang-ulang setiap hari, ya, itu faedahnya adalah agar kita tetap berada di jalan yang lurus, ya, karena sepanjang jalan kita terus membutuhkan petunjuk, ya, sampai tujuan baru selesai, gitu, ya. Makanya kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya, agar kita selalu sepanjang waktu, sepanjang masa dapat petunjuk. Dari mulai bangun tidur ditunjukin baca doa, ya, ditunjukin bersih-bersih, ditunjukin sholat, dan seterusnya sampai kita tidur lagi ditunjukin juga nih cara tidur baca doa lagi, begitu, ya. Itu kan berulang-ulang tiap hari itu, ya. Makanya kita minta petunjuk terus menerus, ya. Nah juga kita diajarkan doanya agar jangan sampai kita melenceng dari jalan yang lurus tadi. Nah, doa yang udah kita hafal semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau melencengkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Ya, berarti kan dengan kita sholat kita dapat petunjuk. Bahkan petunjuk kedua, irsyad dapat, taufik dapat. Tapi kita pengen terus seperti ini. Jangan sampai kita enggak sholat. Apalagi yang sholat di jamaah, kita minta terus tuh, ya Allah, saya minta 5 waktu bisa berjamaah terus, kan begitu. Ya, seperti itu. Nah itu ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kita tambah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tambahin lagi wa hab lana min ladunka rahmah. Karuniakan kepada kami rahmat. Dikasih petunjuk, disayangin. Ya, ibarat guru ngajarinya dengan penuh kasih sayang. Nah, kan gitu. Kan ada guru yang ngajarinnya galak, ya. Tapi kita bikin guru yang ngajarinya dengan penuh kasih sayang, karena galak-galak, ya. Nanti kita minta Allah juga gitu. Kita minta Allah ngajarin kita, kasih petunjuk, tapi dengan penuh kasih sayang, seperti itu, ya. Nanti kalau kita salah-salah dikit, nggak dimarahin, gitu, ya. Kan ada guru yang galak, salah dikit, marahin, gitu kan. Nah, mungkin kan muridnya stres. Nah, ya kan. Tapi Allah enggak, ya. Allah kita salah-salah dikit, ya masih dimaafin, ya. Tetap dikasih petunjuk lagi. Nah, begitu. Maka ditambahkan wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sungguh yang Engkau maha pemberi. Ya. Nah, itu jadi
kita juga baca doa tadi ya, karena kita sudah dapat petunjuk, kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, nanti ayat berikutnya ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa menjadi hidayah dan petunjuk buat kita semua ya, sehingga ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita bukan hanya baca tapi kita paham makna dan takwilnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.